105 Roh FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Rao masih bersama Kak Anida dan juga Sri di 105, tentunya di tema yang sangat menarik, yaitu akibat kekuasaan. Iya, kekuasaan Akibat kekuasaan terpisah dari Al-Quran. Rekan Rao. Jadi buat kamu, Sri persilahkan untuk bergabung dari via chat WhatsApp kita di 082299996105 untuk kamu yang mau bertanya seputar tema akibat kekuasaan terpisah dari Al-Quran. Dan kembalikan lagi mikrofonnya ya kepada Kak Anida. Oke, kepada Kak Anida, Sri persilahkan. Ya, Masya Allah, terima kasih Sri ya, atas kesempatannya. Jadi tadi kita udah bahas kalau agama Islam itu adalah agama yang sempurna dan kemudian paripurna. Bahkan ketika ditinggalkan justru malah menimbulkan kerusakan gitu ya. Ketika kita tinggalkan syariat Islam, tidak kita terapkan dalam kehidupan, jelasnya akan menimbulkan kerusakan. Dan Allah juga tantang di dalam Al-Quran. Quran surah Al-Maidah ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Jadi Allah tanyakan di dalam Al-Quran itu, apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah jika kalian orang-orang yang meyakini. Artinya Allah sudah pastikan nih, kalau kalian tidak berhukum dengan hukumku, kalian ambil hukum yang lain. Jelasnya itu hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah itu kalau bahasa Arab jahil itu kan definisinya kan bodoh ya. Jadi ketika manusia tidak berhukum dengan aturan Tuhan, ya berarti dia akan mengambil hukum yang penuh dengan kebodohan. Nah, Allah tantang, mana hukum yang lebih baik, hukum Allah atau hukum jahiliyah itu, hukum yang di luar syariat Allah gitu ya. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah jika kalian orang-orang yang meyakini. Jadi kalau kita yakin Allah itu adalah Tuhan kita, ya berarti kita juga merasa bahwa Allah tidak suka ketika kita mengambil syariat di luar aturannya gitu. Toh kita sangat berterima kasih kepada Allah gitu ya, kita terlahir sebagai seorang muslim, kemudian kita juga berharap kalau nanti wafatnya juga diselenggarakan sebagai seorang muslim. Tapi kenapa ketika hidup kita enggan untuk berislam gitu? Itu berarti kan ada yang salah. Kok Allah itu disembah tapi hukum Allah itu dianggap sampah gitu ya, seolah kita lebih pintar dari Allah. Nah, akhirnya kan terjadi kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kita kerucutkan lagi ke pembahasan kita sekarang. Akibat Al-Quran itu ditinggalkan dan itu tidak disatukan dengan kekuasaan gitu ya, maka ini merupakan bencana besar. Kenapa? Karena ketika kekuasaan itu dipisahkan dari Al-Quran, otomatis kehidupan umat itu juga tidak akan menjadi lebih baik, justru malah menjadi lebih buruk. Nah, di salah satu hadis disampaikan ya, di hadis At-Tabrani, kemudian di hadis Al-Haisami, di situ dijelaskan bahwa Rasulullah mengingatkan keadaan gitu ya, bahwa sumbu Islam itu senantiasa berputar. Karena itu berputarlah kalian bersama Alkitab, ini Al-Quran, sebagaimana dia berputar. Ingatlah Al-Quran dan kekuasaan itu akan terpisah. Karena itu janganlah kalian memisahkan diri dari Al-Quran. Jadi sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah, akan ada satu masa kekuasaan itu berpisah dari Al-Quran, tapi jangan berpisah kalian dari Al-Quran, kata Rasul ya. Dan ingatlah, sungguh akan ada di atas kalian para pemimpin yang memutuskan untuk diri mereka sendiri dengan keputusan yang berbeda untuk kalian. Jadi kalau sesama mereka mau berhukum, beda hukumnya dengan yang mereka ariayah ya, ada penguasanya, ada rakyatnya. Nah, kalau penguasanya memberlakukan hukum yang berbeda kepada dia terhadap hukum yang kepada rakyatnya, bisa dipahami ya maksud kakak ya. Nah, dan jika kalian menentang mereka, kata Rasulullah, mereka akan membunuh kalian, dan jika kalian menaati mereka, mereka akan menyesatkan kalian. Kok rasa-rasanya nyata ya? Kok rasa-rasanya nyata? Ya iya kan, Allah itu nggak mungkin nggak tahu apa yang terbaik untuk hambanya gitu. Dan Rasulullah itu nggak mungkin menyampaikan sesuatu yang itu sesuai dengan nafsunya saja, tetapi dipandu oleh wahyu, dituntun oleh wahyu, sehingga apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pasti kebenaran gitu. Makanya orang Arab saja pun gitu ya, kalau kita flashback sedikit, kenapa mereka malas untuk bukan malas ya, enggan untuk berislam ya kan, enggan untuk membaca syahadat, padahal cuma sekadar kalimat syahadat saja gitu ya. Mereka tahu konsekuensinya gitu. Dan apa yang Rasulullah sampaikan itu ternyata kan dibuktikan dalam artian kebenaran Al-Quran itu nyata, dan sampai sekarang itu tantangannya itu masih berlaku. Kalau memang ada yang mengatakan Al-Quran itu tidak benar, ya udah
silahkan buat yang semisal gitu ya. Kalau dulu di masa Arab itu sedang marak-maraknya syair ya, setinggi-tingginya syair lah. Nah kemudian turun Al-Quran dan tidak ada yang mampu menandinginya gitu loh. Enggak turunlah, mereka bilang Al-Quran itu buatan Muhammad, Al-Quran itu Rasulullah belajar dari si Jabar, orang di luar Arab gitu ya. Dan Al-Quran sendiri menantang, ya udah kalau kalian benar ya udah buat, silahkan buat yang semisal dengan Al-Quran. Gak ada yang sanggup, turun lagi grade-nya, silahkan buat 10 surah yang semisal. Gak ada juga yang sanggup, silahkan buat 1 surah yang semisal gitu ya. Apa surah yang paling pendek, Inna a'tainakal kautsar gitu ya. Nah ternyata tidak ada yang sanggup juga, dan tantangan ini masih berlaku hingga akhir zaman. Itu luar biasanya Al-Quran sendiri gitu ya, menunjukkan betapa memang Al-Quran itu benar, tidak ada yang mampu untuk menyainginya gitu. Ini kalau bagi orang yang berpikir, maka dia akan tahu itu memang betul-betul dari Tuhan gitu, dari Allah sang pencipta. Itu bukan perkataan manusia gitu ya. Nah, makanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah, termasuk salah satu hadis tadi itu, kok rasa-rasanya nyata kayak sekarang gitu ya. Ke rakyat aturannya beda, ke penguasa aturannya beda gitu kan. Nah, itu karena memang berasal dari Allah. Dan apa poinnya di situ? Kita disuruh untuk tetap berputar sesuai dengan Al-Quran, tidak meninggalkan Al-Quran. Apapun yang terjadi jangan tinggalkan Al-Quran, kan gitu kurang lebihnya ya. Nah maka kita lihat dari hadis tadi, tergambar 3 bencana yang akan menimpa umat. Yang pertama, kitabullah itu terlepas dari kekuasaan. Nah yang kedua, para pemimpin memutuskan hukum yang berbeda antara untuk diri mereka dengan yang diberlakukannya kepada rakyat. Ini poin yang kedua, bencananya gitu ya. Yang ketiga, para pemimpin itu akan membunuh siapa saja yang membangkang kepada mereka, dalam tanda kutip gitu ya. Dan tetapi ketika masyarakat mengikuti mereka, rakyat mengikuti mereka, maka justru rakyat ini akan tersesatkan gitu. Dan gambaran ini nyatanya ya di depan mata udah nyata gitu loh ya. Nah sejak lama Al-Quran itu telah terpisah dari kekuasaan sebenarnya, apalagi sejak keruntuhan Daulah Khilafah di tahun 1924, tepatnya 3 Maret ya. Kalau kita kita baca buku sejarah, mungkin kita mendengar perang dunia 1, perang dunia 2, tapi pernahkah kita terpikir apa sih misi dari perang dunia itu? Ternyata salah satunya adalah untuk menentukan Daulah Khilafah. Karena kenapa dia berhenti perang dunianya gitu kan? Di mana negara-negara muslim, dan kemudian kenapa negeri-negeri muslim menjadi negara-negara yang justru posisinya sebagai negara terjajah gitu ya kan? Dan kemudian kenapa kemerdekaan negeri-negeri muslim itu pasti di atas tahun 1918 atau perang dunia pertama. Jadi apa yang terjadi di dunia ini, kita baca sejarahnya tetapi tidak diberikan kompleks. Jadi sejarah Islam itu banyak yang terburamkan pada kita gitu kan. Seharusnya pemuda muslim semakin mengkaji itu ya. Dan ketika runtuhnya Islam, kemudian Al-Quran itu sudah tidak menyatu lagi dengan kekuasaan gitu ya, banyak hukum dan aturan yang tidak pernah yang dibuat itu tidak merujuk kepada Al-Quran. Dan Al-Qurannya masih ada nggak? Masih gitu ya, masih dipelajari, masih juga, bahkan diperlombakan bacaannya gitu kan. Namun hukum-hukumnya itu ditolak dan dicampakkan dengan berbagai alasan. Alasannya apa? Kita nggak semuanya muslim, kemudian apalagi nggak cocok dengan kondisi sekarang. Toh dulu itu kan di masa Rasulullah, nah sekarang kan berbeda kondisinya. Kalau begitu, apakah tidak sama kita mengatakan kita sekarang sudah beda kondisi dengan Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak relevan? Berarti Allah tuh tidak pintar ngasih aturan gitulah ya, berarti kalau kita bawa emosinya ya kan. Nah soalnya banyak banget alasan umat manusia itu bilangnya nggak sesuai lah ini segala macam. Nah cobalah kita jujur dengan kondisi sekarang, lebih baikkah kondisi kita ketika kita mencampakkan aturan Allah tadi, atau kita memang sudah merasa lelah dengan semua kondisi ini gitu ya. Terakhir baca juga ya, tadi malam itu kasus bunuh diri di kalangan remaja sekarang ini juga sangat meningkat. Putus cinta aja udah bunuh diri gitu ya. Ya Allah ya Rabbi gitu. Ada nggak satu negara saja yang cocok kita jadikan sebagai kiblat di dunia ini sekarang? Kalau mau jujur, nggak ada, ya kan? Yang mengusung demokrasi terbaik gitu ya. Lah, banyak juga kekacauan gitu ya. Apakah kita mau melegalkan LGBT juga? Gitu? Kita mau tiru Jepang, nah angka bunuh diri di Jepang itu tinggi. Jadi mana sih negara yang bisa kita jadikan rujukan gitu ya? Nah, kalau kita mau jujur ya, kondisi kita sekarang rusak nggak? Rusak. Kenapa? Karena hukum Allah itu dicampakkan gitu ya. Dan pada akhirnya diganti, para penguasa itu mengganti dan lebih percaya kepada hukum-hukum buatan manusia kayak si Montesquieu gitu ya, Plato, Aristoteles, kemudian Socrates dan segala macamnya yang itu udah lama banget gitu ya. Nah, tapi kok ya hukum yang berasal dari Allah tidak diambil gitu. Bahkan hukum warisan penjajah pun dipakai sampai sekarang ya.
Nah, maka para penguasa juga membuat beragam keputusan yang menguntungkan segelintir orang, sehingga masyarakat kok ya begini banget sama kami gitu kan. Ya memang banyak yang membuat keputusan itu yang dianggap menguntungkan segelintir orang tetapi merugikan rakyat kebanyakan. Ini kalau kita lihat ya, banyak terjadi kerusakan alam ya akibat pengusaha kan gitu. Alam masyarakat alam sekitar kita itu dieksploitasi dan segala macamnya gitu. Dan masih banyak lagi lah kalau kita merujuk ke kondisi sekarang yang serba rusak ya, apalagi kasus pembunuhan yang seharusnya lah ya, kondisi contoh kecilnya, rumah itu harus menjadi tempat yang paling nyaman bagi setiap orang. Nah sekarang gimana, bahkan bisa jadi di dalam rumah itu terancam nyawanya gitu ya kan. Nah ini jadi banyak hal yang kita bisa lihat ya, kalau kondisi kita sekarang tidak memakai aturan Allah ya, akhirnya terjadi kerusakan demi kerusakan. Lalu apalagi penguasa itu memberikan sanksi hukum ya diberlakukan berbeda ketika sekelompok orang, kalau dari kondisi yang disampaikan di hadis itu ya, kalau sekelompok orang dari mereka atau orang-orang kaya pendukungnya yang melanggar hukum, mereka dibiarkan, bahkan diberikan pembelaan gitu ya. Tetapi kalau masyarakat atau pihak-pihak yang berseberangan dengan mereka yang melanggar hukum, maka dengan sigap ya mereka menegakkan aturan tegas gitu, setegak-tegaknya gitu. Nggak bisa diinikan lagi, digoyang lagi gitu kan. Nah, maka kalau kita lihat kondisi ini, ternyata Rasulullah SAW pernah mengancamkan juga dari sebuah hadis gitu ya, orang-orang sebelum kalian binasa karena jika ada orang yang mulia, yakni memiliki kekuasaan dan kedudukan di tengah-tengah mereka, mencuri gitu ya di tengah, kemudian mereka itu dibiarkan, tidak dihukum. Jadi orang-orang yang punya posisi itu kalau melakukan kesalahan tidak diapa-apakan gitu loh, kata Rasulullah. Nah, bisa diangkat ya gitu ya. Itulah yang terjadi gitu kan. Namun jika ada orang lemah, yakni rakyat biasa, mencuri di tengah-tengah mereka, maka mereka tegakkan hukum pada dirinya. Benar nggak ini? Sangat nyata. Yang korupsi triliunan berapa tahun gitu ya. Terus juga nanti kalau ada nenek-nenek yang hanya ngambil beberapa biji coklat, buah coklat gitu kan, dihukumnya berapa tahun. Nauzubillah min zalik gitu lah ya, kok gini banget kondisinya. Menakutkan gitu. Jadi penguasa ini jatuhnya peri ayah atau gimana gitu. Tapi memang nyata kata Rasulullah itu, ketika Al-Qur'an itu berpisah dari kekuasaan itu tidak didasari dengan Al-Qur'an. 105 FM, Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Raum masih bersama Kak Anida dan juga Sri pasti di 105. Tentunya di tema yang sangat menarik, yaitu akibat kekuasaan terpisah dari Al-Quran. Dan sekarang sudah di segmen ketiga ya rekan Raum, kita memasuki sesi tanya jawab. Waduh, sudah berjibun ya. Oke deh, kita cek dulu nih dari via WhatsApp ada siapa saja yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustazah, kenapa masih banyak umat Islam yang bersikap biasa-biasa saja ataupun tidak merasa berdosa dengan kondisi saat ini, di mana di tengah-tengah kita belum diterapkan Islam secara kafah. Terima kasih Ustazah. Ada Adel di Jalan Merdeka. Oke. Mau dua-dua ya Kak ya, kita bacakan. Kemudian di belakangnya ada siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak siapa nih? Kak Nida dan Kak Sri. Semoga senantiasa dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada siapa lagi nih? Ada Afiza, katanya bertanya, faktanya sekarang kekuasaan terpisah dengan Al-Quran. Jadi gimana caranya agar kekuasaan itu kembali lagi ke Al-Quran Kak? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan itu? Oke, boleh silakan Kak Nida. Ya, Kak coba jawab ya. Jadi kalau tadi pertanyaan yang pertama, umat Islam sekarang ini rasanya biasa-biasa aja tuh, nggak merasa ada sebuah dosa besar ketika mencampakkan aturan Allah gitu ya. Yang penting kan sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat gitu, sudah haji, bangun pesantren lagi kan gitu ya. Kan kalau ada yang terakhir ya, kalau mau menghina ulama pun nggak masalah lah gitu kan. Astagfirullah. Nah itu kembali lagi, sebenarnya kita sudah terbiasa dengan konsep hidup sekuler, pemisahan agama dari kehidupan. Sadar atau tidak, sistem itu dibiasakan ke kita.
kalau mau bahas Islam di masjid, nah, atau misalnya kalau mau bahas Islam, nah dengerin lah di Raw FM jam 11 sampai jam 12, habis itu dengerin yang lain kan gitu. Kondisinya kaum muslimin itu senantiasa dibuat berpikir ya, aturan agama untuk konteks pribadi, aturan negara ya urusan negara gitu loh. Jangan bawa-bawa agama dalam politik, kemudian jangan bawa-bawa agama dalam urusan masyarakat. Nah itu salah gitu. Jadi kalau kita mau jujur juga gitu ya, sebenarnya konsep pendidikan kita itu juga kan merujuk kepada orang-orang di luar Islam yang memang mereka sudah terbiasa memisahkan agama dari kehidupan gitu loh. Dan ketika kita melihat mereka juga terbiasa memisahkan agama dari kehidupan, kemudian kita menganggap kalau kita mau bangkit kita harus tiru mereka karena mereka punya teknologi yang bagus, kemudian mereka juga punya tatanan kota yang bagus. Nah itu bukan menjadi satu sandaran yang betul sebenarnya, karena kita melihat kondisi kita mundur gitu kan, kemudian kita melihat barat itu agak lebih baik, maka kita menjadikan mereka kiblat. Enggak, akhirnya kerusakan yang ada di negara mereka ada juga di negara kita gitu loh, ya kan. Kemiskinan di sana banyak gitu kan ya, meskipun yang ditampakkan tuh yang kaya-kayanya saja. Kezaliman banyak gitu ya. Kemudian kayak contoh kecilnya ya, kayak bullying di sekolah dulu ada nggak di Indonesia ini? Mungkin sedikit. Nah tapi karena kita sudah berkiblat ke mereka, akhirnya tingkat bullying di generasi kita juga banyak. Bunuh diri kayak tadi ya, itu udah kebiasaan orang di luar Indonesia, bisa di luar Islam. Tapi karena kita menjadikan mereka kiblat, akhirnya kerusakan itu juga masuk ke negara kita gitu loh, di tubuhnya kaum muslimin. Maka kenapa bisa kaum muslimin ini tidak merasa itu persoalan? Ya karena kita juga punya mindset yang sama dengan mereka. Agama itu harus dipisahkan dari kehidupan. Nah ini yang harus dihilangkan dari benaknya kaum muslimin. Mereka harus sadar kalau mereka itu hamba, dan mereka juga harus senantiasa berpikir bagaimana melakukan perubahan untuk kebaikan gitu. Jadi yang dibutuhkan itu apa? Kesadaran yang memang itu disandarkan pada keimanan gitu kan ya. Karena keimanan itu mau tidak mau juga harus dibuktikan dengan akalnya kan gitu. Dan inilah yang harus kita munculkan. Nah, kalau ditanyakan kenapa itu bisa terjadi, karena ya tadi cara berpikir umat itu masih menduplikasi, masih menduplikasi lah ya, di cloningnya nah gitu ya, dia copy paste cara berpikir barat sehingga itu menjadi cara berpikir mereka. Apa yang harus kita lakukan tadi, langsung aja lah ya ke pertanyaan kedua ya deh ya. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan kondisi sekarang agar bisa kembali kepada syariat? Pertama, kita melihat dulu kondisi kita saat ini itu tidak jauh berbeda dengan kondisi jahiliyah di masa Rasulullah hidup di Makkah. Kalau di Makkah dulu anak perempuan itu hidup-hidup dibunuh gitu ya. Dan kalau sekarang nyata nggak sama juga gitu loh. Kalau dulu perempuan itu dihinakan nggak, iya, hanya dieksploitasi badannya gitu kan. Perempuan itu dinilai bagus kalau cantik dan segala macam gitu kan ya. Kemudian bisa dieksploitasi tubuhnya dengan kemolekan tubuhnya gitu. Dan kalau kita lihat lagi di dunia ini tidak ada peradaban yang begitu memuliakan perempuan kecuali Islam. Kita lihat Romawi itu memandang perempuan itu hanya sebatas alat pemuas. Kita lihat Yahudi juga sama kurang lebihnya seperti itu. Bahkan ada salah satu agama pun menganggap ya perempuan itu makhluk kelas 2 gitu. Kalau tidak salah di Yunani atau di Romawi itu, perempuan itu bahkan dimiliki oleh suaminya sekaligus dengan hak hidupnya. Kalau suami tidak suka dengan dia, boleh saja suami itu menghukum dia sampai hukuman mati gitu. Nah kalau di dalam Islam kan nggak sedemikian. Islam itu sangat memuliakan perempuan gitu kan ya, itu contoh kecilnya. Nah maka hadirnya Islam ketika dulu di masa Rasulullah SAW di Makkah penuh dengan kerusakan gitu ya, kezaliman, kemudian juga ketidakadilan gitu ya, riba di mana-mana, minuman keras di mana-mana, kerusakan di mana-mana, pembunuhan dan segala macam, tidak ada ketenangan hidup. Maka Islam hadir untuk mengubah itu. Nah kondisinya sekarang sama nggak? Sama. Kayak dibilang jahiliyah modern, ada sih Al-Quran tapi kondisinya kurang lebih sama dengan masa sebelum Islam hadir. Nah, maka yang harus kita lakukan kembali kepada bagaimana Rasulullah menegakkan Islam. Jadi para pemudanya nih harus senantiasa mengkaji Islam gitu, harus senantiasa mengkaji Islam, karena tidak mungkin kita kembali kepada Islam kalau kita tidak sadar kita butuh Islam. Dan tinggalkan semua paradigma negatif yang sengaja dibuat agar kita membenci Islam gitu loh. Sebab kalau sempat Islam itu tegak memang ya, segala sesuatu hal yang zolim gitu kan akan dihilangkan. Nah contoh kecilnya aja lah riba gitu ya. Kalau Islam itu hadir kan ribanya udah nggak ada lagi gitu kan. Nah kalau riba nggak ada berarti ada segelintir orang yang tidak suka gitu loh. Nah semua akan diatur. Jadi orang-orang yang tidak suka inilah yang akan memberikan kepada kita paradigma gitu kan, jangan mengkaji Islam. Kalau mengkaji Islam itu jadi orang yang keras, jadi orang yang begini gitu.
itu harus kita tinggalkan dan kita kembali, ya udah saya kan Islam, ya memang saatnya saya mengkaji Islam. Itu yang pertama. Setelah kita mengkaji Islam, kita interaksikan di tengah-tengah masyarakat gitu loh, ya kan? Nah, tapi tadi seputar tadi kakak sebut riba ya. Nah, tapi sekarang kan di perusahaan kita butuh pekerjaan ya. Iya, Nah, iya. kadang kita kan lihat perusahaan-perusahaan sekarang ada yang sedang menggunakan Ribanya. riba ya, Heeh. menggunakan proses atau mengaplikasikan yang namanya riba. Jadi itu gimana tuh menurut kakak dengan karyawan-karyawan? Sedangkan kita butuh makan, makanya kita cari kerja di situ ya. Makanya kalau Islam itu kan memandang nikmat itu bukan cuma sekadar jumlah uang, Iya. tapi berkahnya, ya kan? Dan kalau kita lihat di salah satu hadis pernah disampaikan oleh Rasulullah, jikalau satu negeri telah meridhoi riba dan zina, maka tunggulah ketetapanku, kata Allah. Nah, jadi dengan konsep ekonomi kapitalis saat ini, kan itu sebenarnya yang menjadi akarnya kan, kenapa muncul ribawi itu. Mereka ya segelintir orang yang punya modal menanamkan uangnya dan kemudian nanti akan dilipat gandakan, ya tanpa perlu bekerja. Yang bekerja itu siapa? Para buruhnya, gitu. Jadi masyarakat itu hanya mendapatkan remah-remahnya. Mereka kalau makan roti, apa sih kok bahasa Bataknya, rimane sayo ya kan gitu. Ya kan, hanya itu aja yang dibagi-bagi sama masyarakat. Jadi kalau kita bilang ya jujur kita memang butuh gitu kan, tapi masyarakat jangan sampai lupa mereka terzolimi seperti itu karena sistem, dan mereka juga harus berupaya untuk mengganti sistem itu. Apakah dia akan membiarkan nanti generasi setelah dia juga lebih parah lagi kondisinya daripada dia gitu. Dia harus dengan mengkaji Islam dan memperjuangkannya untuk tegak, dan kita juga mengamar ma'rufi para penguasa sehingga mereka berkenan untuk menerapkan Islam gitu loh, karena tidak ada solusi lain kecuali hanya Islam untuk saat ini gitu. Oke, ini ada yang terakhir lagi. Ini sepertinya up to date sekali ya. Betul. Ketika kedatangan Habib Rizik, banyak umat Islam menyambut dengan penuh harapan. Apakah harapan umat tersebut benar-benar menginginkan syariat Islam kafah atau hanya sebagai figur yang menjadi Islam secara skala nasional? Mohon penjelasannya Ustazah. Oke, ini dari siapa nih? Ada Bu Sani dari Cekdam Jalan Sipiro. Jadi kalau ini sensitif banget ya. Nah, kalau kita lihat umat itu sebenarnya rindu nggak dengan penerapan syariat Islam? Rindu. Ya kalau mereka nggak rindu, nggak mungkin mereka juga menyambut sang Habib sedemikian. Itu berarti karena di dalam hatinya kaum muslimin, kami ini sudah merindukan Islam, kami ini sudah menginginkan agar hidup di bawah naungan Islam yang kami akan mendapatkan keberkahan gitu ya. Makanya mereka melakukan hal itu. Cuma kalau kita bilang apakah ini ada pengharapan besar nantinya kaum muslimin itu akan melakukan perubahan sehingga mereka menerapkan Islam secara kafah, kita lihat nantinya gitu. Cuma yang harus kita lihat saat ini memang kesadaran umat itu sangat tinggi, kesadaran umat bahwa kondisi sekarang itu rusak gitu ya, dan hanya Islam satu-satunya solusi gitu. Berbagai kezaliman itu sudah sangat tampak jelas gitu ya, kekuasaan pun tidak lagi disandarkan kepada syariat Islam dan akhirnya menimbulkan berbagai kerusakan. Nah, umat melihat hal itu dan ingin menyelesaikan persoalan itu kembali kepada Islam gitu. Jadi kalau kakak melihatnya memang ini kerinduan umat untuk diatur dengan syariat Islam. Mudah-mudahan memang kita ya, kakak, Sri dan yang lainnya gitu ya, kita semakin mengkaji gitu ya. Nggak usah khawatir kalau misalnya ada yang bilang, tapi kan kita nggak semuanya muslim. Ya, cobalah tadi pertanyaan di awal kak buat, ada nggak satu negara saja yang bisa kita jadikan kiblat gitu ya. Jadi ketika Islam itu tegak, bukan cuma menjadi rahmat bagi kaum muslimin, tetapi bagi juga yang non muslim gitu loh. Mereka yang terzolimi sekarang apakah muslim saja? Bukan juga muslim saja, yang non muslim pun terzolimi gitu kan ya. Tapi karena kita muslim, kita yakin agama kita itu paling benar gitu ya, dan memang terbukti kebenarannya, sudah pernah diterapkan selama 1300 tahun lamanya. Dan apa salahnya kita coba? Mungkin bukan apa salahnya, karena memang konsekuensi keimanan menyuruh kita untuk menerapkan Islam itu secara kafah gitu. Oke deh Kak Anida, sudah di menit ke-7 dari informasi pukul 12. Sepertinya obsesi kita cukupkan sampai di sini. Ya, sebelum itu boleh dong dikasih penjelasan sedikit saja untuk rekan Rau di rumah mengenai tema kita ini. Mungkin sedikit closing statement ya. Ini hidup itu kan memang hanya sekali, tetapi jangan jadikan tidak berarti gitu loh. Nah, jadi hidup yang berarti itu seperti apa? Hidup di dalam keberkahan dan keridhaan Allah, sebab mati dalam ketaatan itu jauh lebih baik daripada hidup dalam kemaksiatan kepada Allah. Mungkin itu saja. Oke, luar biasa rekan Rau tema pembahasan kita, dan terima kasih untuk Kak Anida sudah meluangkan waktunya di acara obsesi kali ini. Dan rekan Rau,
Istri yang bertugas juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, nanti akan dilanjut lagi dengan RJKC lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.